Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar lagi soal PTS, PPKN, SMP, MTS kelas 8 semester 2. Baik, seperti biasa, pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, langsung saja kita latihan soal pada soal yang pertama. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, berbagai bentuk kekerasan dan penindasan menimpa rakyat Indonesia yang mengakibatkan rakyat sangat menderita. Semakin bertambah penderitaan rakyat dan diterapkan tanam paksa oleh titik-titik A. Van den Bosch, B. Jenderal de Kock, yang C. Dewes Dekker, yang D. Setiabudi Danu Dirja. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A atau yang B atau juga yang C atau juga yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah Van den Bosch, yaitu yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Dengan diterapkannya tanam paksa, maka rakyat Indonesia semakin menderita dan miskin. Sedangkan Belanda mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah ruah, yaitu titik-titik A. Meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia karena telah membantu pemerintah Belanda. Yang B. Membantu rakyat Indonesia yang dipandang miskin dan terbelakang. Yang C. Membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Yang D. Mendirikan sekolah Belanda di Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Meningkatkan kebutuhan tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi merupakan akibat dari kebijakan titik-titik A. Politik pintu terbuka, B. Politik tanam paksa, yang C. Politik adu domba, yang D. Pendidikan pribumi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Politik pintu terbuka. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas pada masa kolonial Hindia Belanda. Tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia antara lain untuk titik-titik A. Menghasilkan tenaga ahli, yang B. Menciptakan lapangan kerja bagi bangsa pribumi, yang D. Peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia, yang D. Menciptakan tenaga terampil dengan upah yang murah. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah menciptakan tenaga terampil dengan upah yang murah. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi bangsa Indonesia atau bagi kesejahteraan bangsa pribumi. Hal ini sejalan dengan pemikiran titik-titik A. Pergerakan nasional, B. Politik bebas aktif, yang C. Politik Devis et Impera, yang D. Politik etis. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah politik etis, atau jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Budi Utomo berasal dari kata budi yang artinya tabiat atau frangi, dan Utomo berarti baik atau luhur. Dengan demikian makna Budi Utomo adalah titik-titik A. Memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis, yang B. Perkumpulan yang didasarkan pada keluhuran budi, yang C. Organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan politik, yang D. Yang berdiri atas dasar organisasi yang modern. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah perkumpulan yang didasarkan pada keluhuran budi, atau yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah perasaan senasib, yang kedua adalah kebangkitan nasional, yang ketiga adalah Sumpah Pemuda, dan yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Pernyataan tersebut yang merupakan tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia adalah titik-titik A. 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, 3, dan 4, yang C 2, 1, 3, dan 4, yang D 3, 4, 2, dan 1.
Ini yang nomor 2 adalah Kebangkitan Nasional. Ini nomor 3 Sumpah Pemuda. Dan keempat adalah Proklamasi Kemerdekaan. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A atau yang B, yang C atau juga yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia ya, tahap-tahapnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Sarekat Islam yang sebelumnya dengan nama Sarekat Dagang Islam merupakan suatu organisasi yang didasarkan pada titik-titik: A. Agama Islam dan ekonomi, yang B. Agama, ekonomi dan budaya, yang C. Agama, politik dan ekonomi, yang D. Agama, sosial dan ekonomi. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah agama, Islam dan ekonomi. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Yang kedua, menguasai keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. Yang ketiga, bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha. Yang keempat, kesadaran perlunya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, gagalnya usaha perjuang dalam mencapai kemerdekaan. Yang keenam, sebagai bukti bahwa satu bangsa memerlukan bangsa lain. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia ditunjukkan dengan nomor titik-titik A1, 2, dan 3, 4, yang B 2, 3, 4, dan 5, yang C 2, 3, 5, dan 6, yang D 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 4. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Indonesia tanahnya subur sehingga dapat tumbuh berbagai tumbuhan, juga kaya akan kekayaan alam. Hal inilah yang menjadi incaran bangsa lain datang ke Indonesia, ingin menguasai dan menjajah Indonesia. Maka kita sebagai generasi penerus harus titik-titik: A. Mencermati lingkungan, yang B. Menjaga kelestarian lingkungan, yang C. Mengambil kekayaan alam dengan semaunya, yang D. Menghabiskan kekayaan alam untuk kebahagiaan keluarga. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Menjaga kelestarian lingkungan. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Bangsa yang besar yaitu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Kalimat tersebut adalah semboyan yang dikemukakan oleh titik-titik: A. Cipto Mangunkusumo, B. Setia Budi Danudirjo, yang C. Ki Hajar Dewantara, yang D. Haos Cokro Aminoto. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah Ki Hajar Dewantara, atau jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif adalah tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini termasuk nilai A. Religius, B. Kemanusiaan, C. Ketaatan hukum, yang D. Demokrasi. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Religius. Kita lanjutkan pada soal nomor 13. Mampu menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang mempresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara nasional merupakan perilaku A. Religius, B. Integritas, yang C. Nasionalis, yang D. Gotong royong. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah integritas atau yang B.
Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Sikap percaya pada kemampuan kekuatan bakat dalam diri sendiri tidak tergantung pada orang lain merupakan perilaku titik-titik. A. Gotong royong, B. Nasionalis, C. Integritas, yang D. Mandiri. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah mandiri atau yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, ada 1A dipimpin oleh para raja, pangeran, kaum bangsawan, dan tokoh agama. 1B bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. 1C bersifat fisik menggunakan kekerasan senjata. 1D menggunakan cara-cara modern. Sedangkan tabel yang kedua, 2A dipimpin kaum terpelajar, 2B bersifat kedaerahan, 2C berperjuangan melalui organisasi, 2D bersifat spontan. Dari tabel tersebut yang merupakan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 adalah titik-titik A 1A, 1B, 2C, dan 2D, B 1A, 1C, 2B, dan 2D, C 1C, 1D, 2B, dan 2D. Yang D, pilihan yang D, 1D, 2A, 2B, dan 2D. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban untuk soal nomor 15 adalah 1A, 1C, 2B, dan 2D. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 16. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Dari tujuannya masih tercermin corak kesadaran lokal, yaitu titik-titik A. Mewujudkan Indonesia merdeka, yang B. Mempersatukan perjuangan bangsa Indonesia, yang C. Menggalang persatuan di kalangan generasi muda, yang D. Mau memajukan dan membangkitkan masyarakat dan kebudayaan Jawa melalui pendidikan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah yang mana? Ya, mau memajukan dan membangkitkan masyarakat dan kebudayaan Jawa melalui pendidikan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, untuk membangun persatuan Indonesia. Yang kedua, untuk membangun persatuan Jawa Raya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang keempat, meningkatkan kepandaian anggotanya. Yang kelima, menimbulkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Dari pernyataan tersebut, tujuan diubahnya Trikoro Darmo menjadi Jongjapa ditunjukkan oleh nomor titik-titik A 123, B 134, yang C 234, yang D 24 dan 5. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah yang 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 18. Dalam Kongres bulan Mei 1922 dan Kongres luar biasa Desember 1922 dipertegas bahwa Jongjapa hanya akan melakukan perjuangan dalam bidang titik-titik A. Politik, ekonomi, sosial, B. Sosial, ekonomi, budaya, yang C. Sosial, budaya, dan pendidikan, yang D. Politik, sosial, dan pendidikan. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Ketua Jongjapa Raden Sam mengundurkan diri pada Kongres ke-6 setelah 2 usulnya ditolak dan mendirikan Jong Islamiten Bond pada tanggal 1 Januari 1925. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah titik-titik A. Untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. B. Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda pelajar Islam dan non-Muslim. Yang C. Untuk menggalang kesatuan pemuda pelajar Islam guna mendirikan negara Islam. Yang D. Membuat wadah kegiatan bagi pemuda pelajar Islam yang berasal dari luar Pulau Jawa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi jawabannya adalah yang A.
Kita lanjutkan pada soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, menghilangkan prasangka etnis. Yang kedua, memperkuat perasaan saling membantu. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang keempat, mengangkat derajat penduduk Sumatera. Yang kelima, meningkatkan pendidikan di kalangan pemuda Sumatera. Dari tabel di atas, tujuan dibentuknya Jong Sumatera Bond ditunjukkan oleh pada nomor A123, B12 dan 4, yang C2, 3, 4, yang D3, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban untuk soal nomor 20 adalah 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 21. Jong Celebes artinya Celebes muda atau pemuda Celebes yang didirikan pada tahun 1912, yaitu organisasi pemuda yang berasal dari seluruh pulau A. Jawa, B. Sumatera, C. Sulawesi, D. Kalimantan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah dari Sulawesi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 22. Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 1928. Semua perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta partai politik diundang hadir untuk memberikan dukungan bagi pertemuan pemuda tersebut. Kongres Pemuda kedua digagas oleh A. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, B. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam, yang C. Perhimpunan Pemuda Betawi, yang D. Perhimpunan Pemuda Jawa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Sambutan Muhammad Yamin menjelaskan ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yang dikemukakan pada rapat Kongres Pemuda II pada tanggal 27 Oktober 1928, yaitu A. Budaya, bahasa, pendidikan, kerja kelas, dan kebersamaan. Yang B. Sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Yang C. Agama, budaya, suku, ras, dan antar golongan. Yang D. Sejarah, agama, etnis, pendidikan, dan kemauan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Anak harus mengenyam pendidikan dasar. 2. Anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. 3. Keseimbangan pendidikan di rumah dan sekolah. Yang keempat, anak harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Anak harus dididik secara demokratis. Dari pernyataan tersebut, pendapat yang disampaikan Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsaskoro dalam rapat Kongres Pemuda II ditunjukkan oleh nomor A123, B134, yang C235, yang D34, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 25. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk yang pertama kalinya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak, yaitu Surat Kabar, Atsinfo, B. Indonesia Menggugat, yang C. Indonesia Raya, yang D. Harian Merdeka. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah Sinpo. Kita lanjutkan pada soal nomor 26. Nilai yang dapat membuka kesadaran bahwa perbenturan kepentingan individu dapat menimbulkan keretakan yang justru merugikan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam proses hingga perumusan Sumpah Pemuda selalu berpijak pada landasan utama, yaitu A. Rasa seisa sekata, yang B. Nasionalisme dan toleransi, yang C. Rasa tanggung jawab dan disiplin, yang D. Rasa kebersamaan dan persaudaraan. Kira-kira pilihan jawaban untuk soal nomor 26 adalah nasionalisme dan toleransi, ya, rasa nasionalisme dan toleransi. Kita lanjutkan pada soal nomor 27. Para pemuda pelopor Sumpah Pemuda terlebih dahulu menanggalkan identitas-identitas primordial seperti etnis, suku, dan ras. Doktrin-doktrin yang melekat pada suatu kelompok yang merasa memiliki perbedaan
budaya, sejarah maupun prinsip-prinsip hidup sendiri juga dicoba untuk dihargai dan dihormati karena memiliki rasa kecuali. A. Satu nusa, B. Satu bangsa, C. Satu bahasa, D. Satu cita-cita. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah satu cita-cita. Kita lanjutkan pada soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut ini. Lahir di Tuban pada tanggal 22 Februari 1905, masuk dalam anggota Persatuan Pemuda Indonesia. Beliau menjabat Ketua Kongres Pemuda II. Tokoh ini mempersilahkan W.R. Supratman untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan biola. Pernyataan di atas menggambarkan tokoh dalam Sumpah Pemuda yaitu A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, C. Laimena, yang D. Sugondo. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah siapa? Yaitu Sugondo. Sugondo Joyo Puspito. Atau jawabannya adalah yang D. Ini yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 29. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, setiap warga negara harus memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukannya. Berikut ini yang bukan simbol untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Bendera merah putih, B. Lagu Indonesia Raya, yang C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang D. Bahasa Indonesia. Ingat, ini yang ditanyakan adalah simbol-simbol negara ya. Jadi jawaban yang tepat di sini apa? Di sini yang ditanyakan adalah bukan simbol ya. Berikut ini yang bukan simbol. Jadi jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena ini merupakan hukum dasar. Yang selanjutnya nomor 30. Pemuda Papua, Jawa, dan Aceh menikmati hidup dalam satu wilayah yang sama, tumbuh dan berkembang dalam tanah yang sama. Mereka sudah tidak memikirkan bahwa wilayah yang lain memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga mengundang kecemburuan sosial. Semua adalah milik bersama dan untuk bersama. Hal ini menggambarkan pengalaman Sumpah Pemuda, yaitu yang ke titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, yang D. Kedua dan ketiga. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah C ya.